Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non reguler semester 3 dengan NPM 7420121214 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang telah disampaikan oleh Profesor Ibu Heni pada pertemuan ke-15 atau terakhir di mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Jadi pada pertemuan terakhir ini Profesor membahas mengenai alasan dihapusnya kewenangan tuntutan dan menjalankan pidana. Jadi yang pertama ini alasannya itu adalah tidak adanya delik aduan. Nah, untuk delik aduan ini apa sih? Jadi delik aduan ini dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan mutlak atau absolut yang hanya karena adanya aduan baru dapat dituntut peristiwa kasusnya, dan yang kedua adalah delik aduan relatif, di mana hubungan pelaku dengan kejahatan atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatannya yang dimaksud. Itu contohnya di pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam keluarga misalnya, seperti itu. Nah, untuk waktu pengaduan ini sejak melihat ya 6 bulan di Indonesia dan 9 bulan di luar negeri. Jadi dapat ditarik kembali pengaduan itu setelah 3 bulan untuk delik aduan relatif dan kapan saja untuk delik aduan absolut. Yang kedua ini ada nebis in idem atau artinya jangan dua kali yang sama. Jadi putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, putusan dijatuhkan kepada orang yang sama. Yang ketiga, putusan merupakan keputusan kedua kali sama dengan yang pernah diputuskan. Yang selanjutnya adalah matinya terdakwa. Hukuman selesai bila terdakwa mati. Yang kedua, subjek hukum hanyalah manusia pada dasarnya. Jadi apabila terdakwanya sudah meninggal, maka hilang semua untuk tuntutannya. Selanjutnya adalah daluarsa ya. Daluarsa ini pada dasarnya kenapa ada atau diadakan? Karena yang pertama faktornya itu lemahnya ingatan ya. Yang kedua, barang bukti mungkin semakin tidak ada karena semakin susah apabila waktu semakin lama tidak terusut. Seperti itu dalam pasal 78 yaitu kejahatan dan pelanggaran percetakan itu 1 tahun, bila hukuman pokok paling lama 3 tahun itu sama dengan 6 tahun, bila hukuman pokok lebih dari 3 tahun sama dengan 12 tahun, dan bila hukuman mati sama dengan dan seumur hidup itu sama dengan 18 tahun. Itu untuk masa daluarsanya ya. Selanjutnya ada pasal 79 mengenai tenggang daluarsa untuk pemalsuan surat atau uang, yaitu sehari setelah diketahui. Jadi setelah diketahuinya ada pemalsuan surat dan uang ini, itu sudah terhitung dari daluarsa kasus tersebut. Selanjutnya perampasan kemerdekaan. Sehari setelah kemerdekaannya sudah didapatkan kembali. Apabila kemerdekaan dari si korban ini sudah didapatkan kembali, itu baru terhitung untuk daluarsanya, itu masa daluarsanya. Selanjutnya itu pencatatan sipil, yaitu saat pernyataan dilakukan penangguhan dan penghentian daluarsa. Selanjutnya keputusan yang digantungkan pada putusan hakim lain dan juga putusan hakim yang digantungkan pada tindakan. Nah, di sini juga ada penyelesaian di luar beracara, yaitu abolisi dan amnesti. Adapun grasi juga ya. Ini adalah suatu pemberian dari presiden. Yaitu untuk abolisi itu menggugurkan tuntutan jaksa hukum saja. Jadi hukumnya ya. Yang kedua itu amnesti, yaitu menggugurkan kewenangan menuntut dan menjalankan eksekusi. Jadi untuk itu gugur untuk wewenang menuntut dan menjalankan eksekusinya. Selanjutnya grasi, yaitu sama ya, pemberian presiden. Dan grasi tersendiri ini dibagi menjadi 3, ada grasi duduk di luar penjara, grasi jalan sambil melaksanakan hukuman, dan juga grasi jabatan diajukan pejabat yang berwenang. Untuk pertemuan terakhir ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selesai untuk seluruh pertemuan yang dapat saya review di mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pembuatan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.